Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa ketika masa Pentakosta tahun 2021 GKJ Semarang Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Namun sebelumnya marilah kita mengambil saat teduh pribadi sejenak agar kita bisa mempersiapkan diri kita agar kita terfokus pada Kristus dan kebenaran firman-Nya. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Hai mari sembahyang Maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sembari merenungkannya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, renungan malam hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 11, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persekutuan doa pada malam hari ini mengambil tema bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan. Ingatan bagaimana yang mesti kita bangun? Untuk menjawabnya kita mesti melihat dari ayat-ayat sebelumnya di kitab Ulangan pasal 11 ini. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapatkan kisah atau bertutur tentang Tuhan. Tentang Tuhan dengan segala kebesarannya. Tuhan dengan segala kebesarannya inilah yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang kemudian menuntun dalam perjalanan di padang gurun, menunjukkan arahnya kemana yang harus dituju. Tuhan pula yang memelihara mereka sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini bukan perjalanan yang nyaman, bukan perjalanan menggunakan sarana transportasi tapi jalan kaki. Bukan perjalanan yang singkat, tidak 1-2 hari, tidak 1-2 tahun, tapi Alkitab menuliskan perjalanan itu 40 tahun. Jadi selama
kurun waktu itulah Tuhan memelihara mereka selama puluhan tahun. Tuhan pula yang melindungi bangsa Israel dari musuh-musuh yang mengejar bangsa Israel dibinasakan oleh Tuhan. Nah, inilah ingatan inilah yang mesti dibangun oleh bangsa Israel. Ingatan akan Tuhan, ingatan akan karyanya, dan kemudian itu betul-betul tertanam di dalam ingatan umat Israel. Dan itu pula yang diharapkan Tuhan, agar ingatan tentang Tuhan itu tidak membuat mereka berpaling kepada Allah yang lain. Allah itu cuma satu. Allah itu esa. Ya, Allahnya bangsa Israel itu. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah Allah yang benar, ya. Nah, itu supaya diingat-ingat. Jangan sampai lupa, jangan sampai berpaling kepada Allah lain. Tapi taatlah kepada Tuhanmu, itu yang ditanamkan, supaya ditanamkan di dalam pikiran umat Israel. Inilah yang dimaksud di dalam ayat 18 tadi, disebutkan dengan menjadi lambang di dahimu. Itu bukan berarti ayat ini berbicara bangsa Israel menjadikan membuat lambang di dahi begitu ya. Tapi ini adalah menjadi lambang di dahimu itu artinya mengingat betul-betul gitu ya. Kemudian disebutkan juga menjadi tanda di tanganmu, artinya mengerjakan, mengajarkan. Tadi disebutkan kepada anak-anak. Ya, bangsa Israel diminta untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak. Mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang kebaikannya, mengajarkan tentang kasih setia Tuhan. Mengapa anak-anak? Karena memang anak-anak ini belum memiliki pengenalan akan Tuhan, belum mengerti, belum memiliki pengalaman bersama Tuhan. Mungkin mereka punya pengalaman bersama Tuhan sepanjang perjalanan itu, tapi mungkin belum mengerti. Ini maksudnya apa? Kenapa ada tiang awan, ada tiang api? Itu adalah wujud kehadiran Allah menuntun bangsa Israel. Ini kalau anak-anak memang belum tahu, makanya itu perlu diajarkan kepada mereka, agar mereka pun mengenal Tuhannya, agar mereka pun mengerti akan karya-karya Tuhan, ya. Keluar dari perbudakan itu ya karena Tuhan, gitu ya. Keluar dari perbudakan tanah Mesir itu karena Tuhan, gitu ya. Penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan, menyediakan makanan sepanjang perjalanan dalam bentuk mana, ya, itu perlu diajarkan bahwa Tuhan pun tidak meninggalkan mereka, bahwa Tuhan senantiasa menuntun mereka, bahkan kehadirannya mewujud dalam tiang awan, ya, kalau siang hari dalam tiang awan itu untuk menuntun langkah mereka, juga memberikan perlindungan kepada mereka, menaungi mereka supaya tidak kepanasan, dan malam hari menjadi tiang api, ya. Ini juga selain menuntun juga menghangatkan mereka, menjadi terang, menjadi cahaya. Ini wujud kehadiran Allah yang perlu ditanamkan atau diajarkan kepada anak-anak bangsa Israel pada waktu itu. Termasuk juga ketika menyeberangi Laut Teberau, di mana mereka bisa berjalan di tanah kering, tembok kiri kanan ada air, ya, air laut yang menjadi dinding-dinding mereka. Namun kemudian ketika tentara Mesir menyusul mereka, dinding itu menenggelamkan mereka, laut itu menenggelamkan mereka. Itu pun adalah karya Tuhan. Nah, inilah yang dipesankan pada bangsa Israel untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka. Disebutkan juga tadi bahwa mengajarkan ketika duduk, ketika bepergian, ketika berbaring, ataupun bangun. Anak kita melihat ini adalah aktivitas sehari-hari, aktivitas keseharian gitu ya. Ini biasa juga kita lakukan ya. Yang namanya duduk, bepergian, berbaring, bangun itu kan
sering kita lakukan. Jadi bahwa pengajaran ini hendaknya pun juga menjadi aktivitas keseharian dan sering, frekuensinya berulang-ulang. Artinya itu menjadi kebiasaan. Mengajarkan kepada anak itu menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup dan sering dilakukan alias berulang-ulang. Ini pun menjadi panggilan kita, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, panggilan kita dalam keluarga. Manakala ada anak kecil, ada anak-anak di dalam keluarga kita, entah itu anak, entah itu cucu, entah itu keponakan, ya, menjadi tugas kita untuk memberikan pengenalan mereka pada Tuhan. Ya, ini bukan tugasnya sekolah minggu, ya, bukan tugasnya sekolah minggu. Sekolah minggu di gereja itu cuma berapa jam, paling cuma setengah jam, 1 jam gitu ya. Pandemi ini pun juga tidak bisa berlangsung. Sekolah minggu itu tempat belajar anak-anak akan firman Tuhan. Belajar mengenal firman Tuhan. Tapi bahwa menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam keluarga. Menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian. Ini juga perlu menjadi bagaimana kita memberikan pengajaran menjadi teladan, ya. Bagaimana mau mengajarkan kasih kalau orang tuanya sendiri tidak mengasihi orang lain. Bagaimana menanamkan empati anak-anak kepada orang lain kalau anak tidak pernah melihat orang tuanya itu berbagi kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan kelembutan kepada anak-anak kalau anak-anak ini melihat orang tuanya bicaranya keras, bicaranya kasar, menyakiti orang lain dan sebagainya. Bagaimana mengajarkan ketaatan kepada Tuhan kalau terbiasa, ya, tidak taat dengan peraturan lalu lintas, ya. Lampu merah diterobos gitu ya. Ini anak-anak itu tahu, tidak usah sekolah tinggi-tinggi itu tahu lampu merah itu mesti berhenti. Lampu hijau itu artinya boleh jalan. Kalau dalam perjalanan katakanlah menerobos lampu merah, itu artinya kita sedang mengajarkan ketidaktaatan kepada anak-anak. Sedang mengajarkan ketidaktaatan di samping melanggar hak orang lain. Kalau kita sedang jalur kita sedang merah lampunya, pasti jalur lain sedang hijau lampunya, dan ini menjadi hak mereka. Hak yang hijau ini untuk jalan duluan. Nah, kalau kita jalan terus berarti kan kita melanggar hak orang lain, buat mereka kesusahan gitu ya, buat mereka mungkin celaka dan sebagainya. Nah, inilah bagaimana kita mengajarkan, ini pergumulan kita. Tidak hanya mengajarkan lewat mulut, percakapan, tapi juga lewat tindakan. Menjadi lambang di dahi, artinya kita senantiasa ingat akan Tuhan, ingat akan kasih setianya, ingat akan firman-Nya, ya, agar kita sendiri itu tidak jatuh dalam melupakan Tuhan, apalagi kok meninggalkan Tuhan. Dan kemudian mengikatkannya sebagai tanda di tangan, artinya kita mengerjakan. Kita mengajarkan apa yang kita pahami, mentransfer apa yang ada dalam ingatan kita ini kepada orang lain, kepada anak-anak. Itu yang tersurat. Yang tersirat adalah kalau anak-anak tadi direpresentasikan sebagai orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengerti kebenaran, belum memiliki hubungan dengan Tuhan, bukankah yang seperti itu tidak hanya mereka yang masih anak-anak? Bukankah orang dewasa pun ada yang demikian, yang belum mengenal Tuhan, belum memiliki hubungan dengan Tuhan dan sebagainya? Disinilah panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, membagikan pengenalan kita akan Tuhan dan pengalaman kita bersama Tuhan kepada orang lain. Mereka yang secara rohani masih anak-anak, sekalipun mungkin usianya sudah dewasa. Jadi sebenarnya secara tersirat, renungan kita ini juga bertutur tentang penginjilan dalam konteks masa kini. Tujuannya apa? Ya, agar mereka mengenal Tuhan yang kita kenal, agar mereka merasakan kasih Tuhan seperti yang kita rasakan, gitu ya, agar mereka pun menyembah Tuhan yang kita sembah. Marilah kita senantiasa mengingat akan Tuhan,
dan memberitakannya di dalam keluarga maupun dalam lingkup yang lebih luas, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memilih kami. Kami telah memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami pun memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan berbagai pengalaman yang telah kami rasakan, pengalaman bersama Tuhan. Bila kami pun menghidupi ingatan ini, agar sekali-kali kami tidak meninggalkan Tuhan, agar sekali-kali kami pun tidak melupakan Tuhan. Namun apa yang kami pahami, apa yang kami ingat ini pun boleh kami bagikan kepada orang lain, kepada anak-anak di dalam keluarga kami, maupun juga kepada orang lain di dalam lingkup yang lebih luas. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami bersaksi, menjadi saksi-Mu, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan, memberitakan kebenaran kepada orang lain, agar mereka pun mengalami seperti yang kami rasakan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, khususnya di Jemaat GKJ Semarang Timur, biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan kehangatan, berikan sukacita, damai sejahtera, sekalipun di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah putus, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Tuhan pada malam hari ini. Semoga memberikan berkat bagi kita semua, memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin.